Di video kali ini, kami, kelompok 4, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, akan memaparkan mengenai pupuk organik dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Nutrisi Tumbuhan. Selamat menyaksikan! Halo semua, kita pasti sudah tahu ya bahwa Indonesia adalah negara agraris, sehingga sektor pertanian menjadi andalan utama mata pencaharian penduduk Indonesia. Lalu, tahukah kalian saat revolusi hijau terjadi di Indonesia, pemenuhan kebutuhan pangan yang meningkat membuat penggunaan pupuk sintesis mengalami peningkatan juga. Hingga dewasa ini diketahui bahwa pupuk kimia menyebabkan pencemaran yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Di sisi lain, tahukah kalian bahwa sistem pertanian juga merupakan penyumbang peningkatan gas emisi rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global? Hal ini terjadi karena pupuk kimia anorganik, pembusukan sisa tanaman, dan kotoran ternak yang dibiarkan begitu saja dan tidak dimanfaatkan justru menghasilkan emisi yang lebih besar daripada kebakaran sabana. Dengan munculnya permasalahan tersebut, pertanian organik yang mengusung penggunaan pupuk organik hadir menjadi solusi yang menjanjikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan, pemberian pupuk organik secara nyata meningkatkan hasil produksi yang berkepanjangan, serta mampu menurunkan salah satu emisi gas rumah kaca, yaitu N2O. Lalu sebenarnya apa sih pupuk organik itu? Yuk kita tonton penjelasannya. Pertama, kenali dulu definisi dari pupuk organik yuk. Menurut American Plant Food Control Officials atau APFCO, pupuk organik merupakan bahan dengan kandungan karbon dan satu atau lebih unsur hara selain H dan O yang esensial untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan menurut USDA National Organic Program, pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan alami, seperti tanaman atau hewan dan tidak mengandung bahan terlarang serta bahan anorganik. Selain itu, definisi pupuk organik juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70, Permentan, SR 140, 10, tahun 2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati, dan pemenah tanah. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan atau bagian hewan, dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya bahan mineral, dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, definisi pupuk organik dapat disingkat menjadi pupuk yang terbuat dari bahan alami, baik tumbuhan maupun hewan, dengan kandungan unsur hara dan zat lain tertentu yang bermanfaat baik bagi tanah serta pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan yang ada di dalam pupuk organik. Komposisi hara dalam pupuk organik itu tergantung dari sumber asal bahan dasar. Secara umum, kandungan hara dalam pupuk organik kotoran hewan lebih rendah daripada pupuk anorganik. Sedangkan komposisi hara dalam pupuk organik dari sisa tanaman itu bersifat spesifik dan bervariasi, tergantung dari jenis tanaman yang menjadi sumbernya. Peranan pupuk organik terhadap sifat kimia tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyedia hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Dan hara mikro yaitu seng, tembaga, molibdenium, kobalt, boron, mangan, dan besi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Serta yang ketiga adalah dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam beracun seperti aluminium, besi, dan mangan sehingga logam-logam tersebut tidak meracuni tanah. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai macam-macam dari pupuk organik. Terdapat beberapa jenis pupuk organik yang dapat digunakan, di antaranya pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk hayati organik.
Pupuk kompos merupakan pupuk yang dihasilkan dari proses pelapukan bahan-bahan organik yang dibantu oleh dekomposer. Bahan organiknya pun beragam, mulai dari dedaunan kering, serbuk gergaji, sekam padi, potongan rumput, sisa-sisa buah maupun sayuran, dan sebagainya. Berikutnya pupuk kandang. Seperti namanya, pupuk kandang adalah pupuk yang dihasilkan dari kotoran hewan ternak yang umumnya berada di kandang. Kotoran yang dapat dijadikan pupuk dapat berupa kotoran padat maupun cair berupa urin. Hewan ternak yang dapat digunakan seperti kuda, sapi, kambing, unta, dan domba. Namun, tidak dianjurkan menggunakan kotoran dari hewan peliharaan maupun sisa hewan karena memiliki potensi untuk menimbulkan serangan hama, penyakit, dan gulma pada area yang diberikan kompos tersebut. Selanjutnya pupuk hijau. Pupuk hijau merupakan pupuk yang dihasilkan dari tanaman hijau yang telah mengalami pelapukan. Tanaman hijau yang biasa digunakan seperti kacang-kacangan maupun tanaman air. Dan terakhir, pupuk hayati organik. Pupuk hayati organik adalah pupuk yang terdiri dari mikroorganisme yang bermanfaat dan mampu menyediakan nutrisi untuk tanaman dan kesehatan tanah. Pupuk hayati dibuat dengan mengisolasi bakteri-bakteri tertentu. Lalu, apa saja kelebihan dari pupuk organik? Beberapa kelebihan pupuk organik antara lain ramah lingkungan serta meningkatkan atau memperbaiki kualitas tanah. Pupuk organik dapat memperbaiki struktur dan porositas tanah sehingga baik untuk dicampur ke jenis tanah lainnya. Selain itu, pupuk organik juga dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion-ion logam yang toksik bagi tumbuhan seperti aluminium atau unsur mikro berlebih seperti besi dan mangan. Pupuk organik juga ramah lingkungan karena dengan penggunaan yang tepat, pupuk organik tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada tanah. Selain itu, juga meningkatkan kualitas tumbuhan karena pemberian pupuk organik meningkatkan porositas tanah sehingga respirasi dan pertumbuhan akar tanaman berjalan dengan baik. Selain itu, pupuk organik juga merangsang kinerja berbagai mikroba yang menguntungkan bagi tumbuhan, sehingga perkembangan tumbuhan dapat menjadi lebih cepat, serta dapat melindungi tumbuhan dari patogen maupun hama dengan mengontrol populasi organisme tersebut, misalnya mengontrol water mold penyebab penyakit busuk akar. Sebuah studi yang dilakukan terhadap tanaman teh Camellia sinensis di Cina menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara tumbuhan yang diberi pupuk organik dan pupuk kimia. Pada tumbuhan teh yang diberi pupuk organik, terjadi peningkatan jumlah asam amino pada tumbuhan teh serta penurunan jumlah kadmium, timbal, arsenik, dan tembaga baik pada tumbuhan teh maupun pada tanah. Selain itu, pupuk organik juga murah karena pupuk organik berasal dari sampah organik yang mudah didapat, misalnya sayur mayur dan daging. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan pupuk organik. Yang pertama, pupuk organik melepaskan unsur hara yang lebih lambat dibandingkan dengan pupuk anorganik. Hal ini berpotensi menyebabkan pupuk tersebut tidak melepaskan unsur hara pada saat yang tepat ketika dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Berdasarkan hasil penelitian Santosa dan kawan-kawan tahun 2017 menunjukkan bahwa tanaman Phaseolus vulgaris pada musim kemarau yang diberikan pupuk anorganik menghasilkan tinggi tanaman, jumlah daun per tanaman, luas daun per tanaman, jumlah polong per tanaman, berat segar polong per tanaman, dan berat polong per hektar yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman Phaseolus vulgaris yang diberikan pupuk organik dari kotoran sapi. Hal tersebut disebabkan oleh pupuk anorganik melepaskan unsur hara yang lebih cepat daripada pupuk organik sehingga tanaman mudah mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan dan nantinya akan meningkatkan hasil tanaman Phaseolus vulgaris. Yang kedua, pupuk organik memiliki kandungan nutrien yang relatif rendah sehingga dibutuhkan volume pupuk yang lebih besar untuk memberikan nutrien yang cukup bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, pupuk organik, khususnya yang berasal dari kotoran hewan, jika pada proses pengomposan tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan kontaminasi produk oleh mikroba patogen seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Listeria monocytogenes. Hal tersebut dapat terjadi karena waktu pengomposan yang terlalu singkat atau dilakukan pada suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan peningkatan perkembangbiakan mikroba dan risiko kontaminasi produk.
Sebagai penutup, agar manfaat pupuk organik dapat kita rasakan, kita juga harus menggunakannya dengan bijak, seperti tepat dosis, tepat cara, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.